Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ishrafat nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RT kita Bapak Didik Soekardi, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Castup, para jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, para generasi muda, harapan nusa dan bangsa. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-6 kita berjuang, benar-benar berjuang melawan diri sendiri, yaitu menghidupkan malam-malam mulia, malam-malam suci di bulan Ramadan ini. Ternyata berjuang melawan diri sendiri itu sangat sulit dan sangat berat. Nah, pada malam ini tema yang akan kita bahas adalah dengan puasa kita akan mendidik nafsu kita. Nafsu ini terlalu tangguh, terlalu berat untuk dapat dikalahkan. Terkadang nafsu ini tidak cukup dengan doa. Mesti ada kekuatan yang lebih dari itu untuk mengalahkan, mengendalikan, mengarahkan nafsu. Yaitu melalui puasa di bulan suci Ramadan. Tidak tanggung-tanggung. 1 bulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Sesungguhnya musuh yang paling berbahaya adalah ada pada diri kita. Mohon diperhatikan biar saya nggak ngomong sendiri ini ya. Saya sedang memberi ilmu ini. Tolong perhatikan, hargai ya. Biar semua kita mendapatkan ilmu. Dalam diri kita ada musuh yang sangat berat, sangat berbahaya. Kalau kita tidak berusaha mengalahkan, mengarahkan dan mendidiknya musuh ini, maka tidak akan pernah kita mampu untuk memenangkan. Itulah namanya hawa nafsu. Hawa artinya keinginan. Nafsu artinya diri sendiri. Dan hawa nafsu ini menjadi kendaraan iblis untuk mendorong manusia, mengajak manusia agar tidak suka taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka hawa nafsu yang berat ini mesti kita perjuangkan. Jangan sampai hawa nafsu yang mengendalikan kita. Yang benar adalah kitalah yang mengendalikan hawa nafsu. Seperti motor. Bukan motor yang mengendalikan diri kita, tapi kita yang mengendalikan motor. Kalau motor yang mengendalikan diri kita, maka dalam waktu hitungan detik kita akan terjerumus ke dalam kecelakaan. Entah itu masuk lubang, masuk sungai, atau nabrak pohon. Tetapi kalau kita yang mengendalikan motor, maka motor itu dapat kita jalankan sesuai dengan arah tujuan yang kita inginkan. Sama seperti nafsu kita. Kalau nafsu yang mengendalikan kita, maka hidup kita tidak akan ada benarnya sedikit pun. Karena nafsu itu tidak memiliki keyakinan akan Tuhan yang mengatur hidupnya. Nafsu itu tidak butuh Tuhan. Jangankan aturan manusia, aturan Tuhan aja dilanggar oleh hawa nafsu. Tidak peduli. Ya. Dan sifatnya liar. Kalau nafsu menguasai diri kita, maka siap-siaplah kita akan menjadi manusia-manusia
yang tidak terkendali. Cara berpikirnya liar, tidak terkendali. Cara bicaranya liar, tidak terkendali. Cara sikap hidupnya liar, tidak terkendali. Bahkan lebih bejat daripada hewan. Bebek umpamanya. Bebek tidak pernah sekolah, tapi dia bisa berbaris dengan rapi. Betul? Coba lihat tuh bebek itu. Atau burung, kita lihat di atas. Burung bangau. Ya, ketika terbang rapi, indah. Sedangkan manusia sudah disekolahkan, sudah dipesantrenkan, tapi susahnya untuk diarahkan ke jalan yang benar. Selalu ada alasan. Disuruh sholat, nanti entar besok. Disuruh belajar, nanti entar besok. Disuruh ngerjain tugas, nanti entar besok. Dari kecil anak itu sudah ada hawa nafsunya. Suka membantah orang tuanya. Sampai sudah besar nafsu itu masih ada. Makanya kalau nafsu kamu biarkan menguasai hidup kamu, maka selamanya kamu tidak akan menemukan cahaya iman di hati kamu. Nah, saking beratnya melawan hawa nafsu ini, Allah memberikan kita senjata nih. Enggak tanggung-tanggung nih senjata kita. 1 bulan kita berpuasa melawan hawa nafsu. Tidak boleh makan minum siang hari. Kalau ngikutin nafsu, pengennya makan, pengennya minum. Lapar aja bawaannya. Di depan kita pura-pura puasa. Begitu udah tidak kelihatan, diam-diam minum. Diam-diam makan. Itu nafsu. Atau perutnya bisa nahan dari lapar. Tapi mulutnya tidak bisa menahan nafsunya. Siang hari masih ngomong kotor. Masih ngomong jorok. Itu berarti nafsu masih menguasai hidupnya. Nah, lewat puasa ini kita berjuang ini. 1 bulan ini. Kita didik nafsu kita. Makanya betul-betul nih. Puasa betul-betul kita puasa. Lillahi ta'ala. Kemudian baca Qur'annya. Nih, Qur'an ini. Ini senjata kita melawan hawa nafsu. Jangan Qur'an ini dipajang doang di rumah. Gak pernah dibuka. Ya, ini Quran adalah sumber dari ilmu, dari iman yang mesti masuk ke hati kita. Ya. Kita kalau mau hidup kita lurus, mulia, berkah, dunia aman, di dalam kubur aman, di akhirat aman, ikutilah Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita betul-betul fokuskan diri, sempatkan diri membaca Al-Quran. Ini para jamaah sudah baca Quran gak nih? Baca Quran gak? Sudah nyampe juz berapa? Surat apa? Hah? Tolong ya, kita masih punya waktu ini. 24 hari lagi, manfaatkan. Coba akrabkan diri dengan Quran. Akrabkan diri. Enak ya. Orang kalau udah hatinya ke Quran. Waduh. Nikmat hidupnya. Senang, damai. Ya. Kalau orang udah kecanduan Al-Quran. Maka itulah sesungguhnya yang akan dirasakan. Nikmatnya. Luar biasa. Seandainya itu. Orang yang mabuk narkoba itu. Seandainya tahu. Kalau mabuk dengan Quran lebih indah. Lebih nikmat, lebih bahagia. Mereka akan buang itu narkobanya. Mereka akan injak-injak itu narkobanya. Mereka akan bakar itu narkobanya. Mereka akan kembali kepada Al-Quran. Tapi mengapa berat? Karena nafsu. Nafsunya terlalu besar. Menghalang-halangi untuk tidak taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, anak-anakku semuanya. Mari kita sama-sama nih. Momen bulan suci Ramadan ini. Siang hari kita mendidik nafsu kita dengan mengendalikan rasa haus dan lapar. Kemudian mengendalikan ucapan kita, perilaku kita. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang sia-sia, tidak berguna. Jangan sampai tangan kita seharian main game. Awas ya.
nggak pernah buka Quran selama puasa, yang dimainkan adalah game. Apa itu bentuknya, Mobile Legend, apapun namanya. Ya, jangan sampai itu. Sibukkan diri dengan mengendalikan hawa nafsu, sibukkan membaca Quran. Jangan sibukkan diri dengan dunia. Dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kita sangka kalau kita kaya, kalau kita terkenal, kita akan bahagia. Tidak. Tidak. Akan ada ujian, akan ada cobaan, akan ada fitnah-fitnah. Makanya tidak mudah kita memiliki harta benda. Akan ada ujiannya, akan ada cobaannya. Siapapun kita, apapun kita, semoga kita mampu menghadapi ujian itu. Diuji dengan kemiskinan, sabar. Diuji dengan kekayaan, syukur. Jalankan itu semuanya. Intinya adalah kendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita mampu dan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan fokus untuk berpuasa. Betul-betul kita berpuasa. Kemudian kita baca Al-Quran. Kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Insya Allah dengan cara itu, hawa nafsu kita dapat terkendali dan menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu yang damai, tenang, yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.